saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, peringatan terakhir. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi peringatan pada Yudas atas tindakan pengkhianatannya. Yesus ingin memperlihatkan bahwa apa yang dipikirkan dan akan diperbuat oleh Yudas adalah sesuatu yang keliru. Akan tetapi, Yudas begitu keras kepala, dan oleh karenanya iblis berkuasa atas hidupnya. Yesus memasuki saat-saat yang paling genting dalam hidupnya. Salah seorang dari antara para rasul itu mengkhianatinya. Yudas Iskariot telah pergi memenuhi pengkhianatannya. Maka tekad Petrus untuk senantiasa ada bersama Yesus justru melahirkan nubuat baru. "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikian kata Yesus kepada Petrus. Pada saat itu, Petrus belum menjadi seorang sahabat yang dapat diandalkan. Ia baru dapat diandalkan
setelah mengalami pemurnian oleh tobatnya. Saudara yang terkasih, iman kepada Kristus adalah cara kita membina persahabatan dengannya. Kristus mengharapkan kesetiaan kita di dalam penghayatan iman itu, baik dalam kegembiraan, berkat, maupun dalam kesusahan karena salib kehidupan. Tuhan memberi teguran kepada kita dengan berbagai cara. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menegur kita. Dari pihak kita dituntut kesediaan untuk selalu mendengarkan teguran Tuhan. Tindakan Yudas menunjukkan kekerasan hati manusia yang tidak mau terbuka pada kehendak Allah. Teguran Tuhan yang paling dalam adalah dari hati nurani kita. Kita diminta untuk selalu mendengarkan hati nurani kita. Teguran Tuhan juga nyata melalui sesama yang ada di sekitar kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan Yesus Sang Terang Abadi, sudilah Engkau mengampuni kami, karena kami sering berkhianat padamu. Kami tidak mengindahkan perkataan-Mu, bahkan menyangkal Engkau dalam perbuatan kami. Maka kami mohon rahmat pengampunan dari-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.